Setuju ya. Harusnya Alfian pakai 3U sih harusnya. Tunggu, Alfian pakai 88S atau 88? D. Rian yang pakai mana? Fajar tuh Alfian, yang S. Fajar pakai S, Rian pakai D. Iya kah? Iya, Fajar Oh, Alfian Rian. pakai Oh, 88S. oh. Fajar sama Rian. Oh, namanya Rian Rian pakai ya? Muhammad Rian. Oh iya, namanya Rian ya? Rian apa deh? Rian Ardianto. Rian Ardianto. Oke, salah Rian ngomong. Ardianto. Salah ngomong. Erik Ardianto. Salah ngomong, berarti pulang aku. Gak usah lah dihapus. Gak apa-apa, ya. gak apa-apa. Nah, itu. Iya. Gak usah ngomong. Nanti kau kasih muncul muka Rian aja nanti. Ya. Rian yang ini tapi. Aduh. Ya. Tuh, tahu. Iya. Masuk video, Cok. Halo Sporters, welcome back di review lengkap New Istana. Kali ini kita akan membahas Yonex Astrox 88D Pro dan 88S Pro generasi ketiga. Ini adalah raket terbaru dari Yonex dan sudah pernah kita review secara singkat, padat, dan jelas versi Pro, Tour, Game, dan Play. Kalau kalian mau nonton yang singkat, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau kasih tahu kalau raket ini sudah pernah menang All England digunakan oleh Muhammad Rian Ardianto dan Fajar Alfian. Sekarang kita bahas teknologinya. Untuk fleksibilitas dari raket ini, keduanya lebih fleksibel daripada generasi kedua, yang D berada di medium dan S itu agak lebih kaku. Ini karena versi terbaru 6D-nya, yaitu 2G 6D Flex Force, shaft lebih flex dan bisa menghasilkan smash yang tetap kuat. Raketnya juga menjadi lebih mudah digunakan. Dilengkapi dengan rotational general system, yaitu fitur unggulan Astrox untuk menghasilkan smash yang lebih menukik, yang ditambah dengan power assist bumper sehingga raket menjadi lebih heavy untuk menghasilkan pukulan lebih kuat. Di bagian kepala frame-nya juga terdapat CFR, yaitu carbon fiber rubber, material fleksibel yang dapat meningkatkan satu hold sehingga pukulan menjadi lebih terkontrol. Untuk ukuran frame-nya, yang tipe D itu compact, sehingga swing speed-nya menjadi lebih cepat, tapi mengurangi area sweet spot-nya. Kalau yang tipe S itu tetap besar, sehingga memiliki sweet spot yang lebih besar, memberikan kontrol yang lebih baik. Untuk ukuran shaft-nya, yang tipe D itu lebih tipis, dan mereka berdua memiliki panjang shaft yang sama. Untuk panjang handle-nya, yang tipe D itu lebih panjang 5 mm, sehingga bisa menghasilkan pukulan yang lebih kuat, sedangkan yang tipe S bisa menghasilkan swing yang lebih cepat. Sekarang saatnya kita menimbang menggunakan swing weight machine. Buat yang nggak tahu, mesin ini dapat memberikan informasi tentang bobot dan balance point raket, karena kadang hasilnya nggak terlalu sama dengan yang tertera di raketnya ya. Untuk yang pertama, kita timbang 88D Pro 4UG5. Dan hasilnya 83,5 gram dengan balance point head heavy di 304 mm. Sekarang kita tes swing weight-nya. Swing weight-nya berada di 86 kg. Gak berat, gak ringan, cocok untuk main all around. Untuk 88S Pro 4U, walaupun yang tertera di shaft-nya adalah head heavy, tapi di sini terlihat dia even balance. Dan pas kita tes di lapangan juga, memang rasanya tidak begitu head heavy ya. Untuk D Pro 3U, bobotnya 89,9 gram dengan balance point head heavy di 301 mm. Sedangkan yang 88S Pro, balance point-nya di 295 mm. Tidak terasa head heavy juga guys. Saya baca-baca komen juga, dan banyak yang bilang kalau yang S Pro 3U ini lebih ke headlight. Saatnya kita tes di lapangan menggunakan Explode 63 untuk 88D dan Explode 68 untuk 88S. Seperti biasa, di review panjang ini kita akan membahas dari clear-nya, dilanjutkan dengan defense, terus smash, drop, netting, dan drive. Halo sporters. Oke, welcome back ya Daniel dan Erik. Yo. Nah, jadi si Daniel yang menggunakan 88S Pro dan Erik yang menggunakan 88D Pro. Oke, kita review dulu ya. Mulai dari clear-nya. Kalau dari clear ya, shaft-nya nih karena dia lebih flat, jadi membantu sih meskipun raketnya pendek. Biasanya raket pendek kan berasa stiff, tapi ini belum nggak bermasalah sih. Kalau 88S yang sebelumnya kan kayak nguras tenaga ya itu ya. Iya, itu lebih berasa stiff ya, lebih menguras tenaga. Kalau dari Erik ada tambahan nggak untuk 88S-nya? Kalau untuk 88S mungkin ya karena dia pendek mungkin lebih ekstra tenaga dikit lah ya. Oh, dibandingkan dengan 88D-nya ya? Iya, kalau 88D ini karena dia lebih panjang dan frame-nya lebih kecil jadi swing-nya juga lebih cepat. Jadi pas pukul lob-nya lebih enak. Yang penting harus pas di sweet spot-nya aja. Oh ya kan frame-nya kecil aja. Iya, jadi untuk mungkin pukulnya agak susah ya. Mungkin sweet spot-nya jadi lebih kecil dikit kan, tapi tetap enak. Harus dibiasain. Ya. Ya. Oke deh kalau gitu. Untuk defense-nya gimana yang 88S? Saya nih raket yang baru ini nih lebih cepat daripada yang 88S lama. Nah, defense angkat karena ini raket pendek, mungkin perlu effort ya buat banting Kak. Silang terus angkat, ini perlu effort sih. Tapi kalau orang terbiasa dengan tangannya kuat, pasti harusnya sih Masih aman ya? masih aman lah. Sentuhnya juga bagus nih, defense sentuhnya, karena saya merasa sweet spotnya agak gede nih. Ya, dan apalagi grommetnya kan 76, balik ke 76. Jadi saya merasa kontrolnya nih lebih dapat di yang 88S yang baru. Oh. Dan lebih cepat, jadi buat
reaksinya, responnya, manuvernya lebih cepat nih. Kalau untuk 88D-nya gimana ini? Kalau untuk 88D sih nggak ada masalah ya untuk defense ya, karena dia bobotnya lebih ringan. Jadi untuk defense malah lebih enak untuk diangkat ataupun disentuh. Jadi kontrolnya lebih bagus Ini maksudnya lebih enak daripada 88D yang sebelumnya? yang sebelumnya. Oh, oke. Kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Ya, Jadi lebih memang dari apa swing weight-nya juga dia lebih ringan sih, nggak Iya, se-head heavy. nggak se-head raket heavy yang sebelumnya lama, ya. yang Gen 2. Kalau untuk defense yang sentuh gitu gimana? Kalau sentuh ya mungkin kontrolnya agak sulit karena dia agak flat. Cuman selama kita udah biasa harusnya enak. Mungkin karena frame-nya kecil, buat sentuh juga kadang agak kesusahan sih. Memang harus dibiasain aja ya, Ya. Betul. untuk semua orang ya. Kalau untuk smash-nya gimana? Nih kita mulai dari yang 88D aja dulu ya, soalnya kan Oke. tipe smash. Nah, kalau untuk 88D sih kalau untuk smash udah pasti enak banget karena dia lebih panjang daripada yang S. Habis itu untuk sekarang dia frame lebih kecil dan lebih ringan, jadi untuk smashnya full power lebih enak. Oke. Full powernya lebih enak ya? Ya, Kalau untuk Daniel ada tambahan nggak untuk yang 88D-nya? Saya ngerasa sih karena ini lebih flat dari yang 88D Pro yang lama, pasti lebih hemat tenaga ya. Untuk repulsion dia membantu. Tapi kalau untuk yang full power, ya lebih enak yang Dari 88D bobot yang juga lama. lah. Ya karena stiff, terus lebih head heavy. Tapi untungnya ini frame-nya kecil, jadi dia nggak terlalu beda jauh dengan 88D yang lama. Karena kan optimum frame ya, jadi Ya. sweet spot-nya kecil, tapi kok kena, boom. 88S gimana? 88S yang ini sekarang ya dia lebih flat, jadi pastinya dia lebih hemat tenaga. Kalau yang dulu saya pakai berasa itu di bahu itu, karena berasa stiff, terus raket pendek kan. Ini raket pendek juga kan, tapi ini lebih cepat, swingnya lebih cepat. Jadi buat smash untuk race, smash punching itu half smash itu lebih enak. Tapi ya untuk smash full power ini Tetap tetap yang yang sebelumnya sebelumnya, apalagi yang gen pertama itu lebih enak smash full power. Yang Gen 4, yang Gen 1. Ya yang pertama Itu satu. lebih kaku lagi ya daripada Ya, itu lebih enak full power, tapi yang paling cepat ini gen sekarang ini. Nah, menurut saya sih kalau tapi karena sweet spotnya gede, miss hitnya makin jarang. Oke. Ya, dan menurut saya karena ini agak flat, jadi buat nukikkan bola lebih enak pakai ini daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke, kita lanjut ke dropnya ya. Untuk dropnya gimana? Kita mulai dari D dulu ya. kalau untuk drop sih buat saya ini kurang ya, karena dia nggak terlalu head heavy, jadinya perlu dikontrol lebih ekstra lagi. Jadi nggak ada bantuan dari raketnya. Kalau dia lebih head heavy mungkin akan ngebantu untuk dropnya. Kalau dibandingin gen sebelumnya ya, gen sebelumnya tuh lebih head heavy, jadi lebih enak untuk drop shotnya. Oke. Lebih ngebantu lah. Apalagi kan ini frame-nya lebih kecil ya. Iya. Betul. Jadi lebih susah ya kalau untuk dropnya ya. Yang 88S gimana? Oh, ini bisa dibilang dropnya nih paling oke dibandingkan yang sebelumnya nih. Oh. Karena grommetnya udah balik ke 76, saya ngerasa kontrolnya lebih dapat pakai yang ini nih. Dan sweet spotnya gede. Biasanya raket pendek itu susah buat drop. Nah, feel-nya beda kalau raket pendek itu buat drop. Tapi karena sweet spotnya gede, kontrolnya buat drop ini paling enak dibandingkan 88S yang lama. Saya merasa lebih susah 88D. Oh, Cuma iya. karena frame-nya lebih kecil, jadi buat apalagi bola-bola yang datangnya cepat itu kadang bisa kita miss hit. Ini sweet spot-nya gede, jadi meskipun kita salah masih bisa kebantu lah ini. Oke. Ya. Padahal kan 88S itu frame balance point-nya lebih kecil loh. Dia nggak se-head heavy. Iya, tapi saya agak kejut nih karena sweet spot-nya gede, jadi buat drop enak nih. Padahal ini tergolong raket pendek dan susah drop sebenarnya. Untuk yang ini S saya mau tambahin dikit nih. Kenapa dia lebih enak? Karena ya dari ini ya batang raketnya itu dia stiff kan. Jadi untuk kontrol untuk turunin bola mungkin lebih enak ya dibandingin yang D. Ya. Makanya saya setuju dengan Daniel, ini lebih enak untuk drop shot. Ya, ini Oke, setuju ya kalau Ya. gitu ya. Untuk drive-nya kita mulai dari yang S aja dulu. Nah, kalau menurut saya drive-nya ini ya emang kelebihan utamanya sih, karena ini paling cepat dibandingkan yang 88S yang lama. Lebih cepat, terus lebih flat, lebih ada efek ketapelnya. Saya merasa ini membantu sih buat drive tekan. Orang nekan balik, saya bisa tekan lebih kuat lagi gitu. Dan manuvernya cepat nih. Nah, sweet spotnya gede, jadi meskipun kita main cepat, kena di pinggir gini masih hasilnya bagus, memuaskan. Oh, Nah, iya, meskipun dia nggak secepat nano flare, tapi hasil bobot tekannya tuh lebih solid. Ya,
Cuma mungkin nggak secepat Nano Flare, tapi saya cukup puas sih dengan kecepatan raket ini. Itu kenapa bisa lebih nyaman karena ya itu teknologi baru dari Yonex-nya itu kan ngebantu recovery raketnya ketika diayun baliknya lebih cepat. Iya betul. Jadi tidak berasa stiff banget dibanding raket generasi sebelumnya. Iya. Oke. Kayak gitu ya. Untuk yang 88D gimana drive-nya? Nggak nyangka untuk 88D-nya cukup enak untuk drive, nggak kalah juga. Walaupun dia frame-nya lebih kecil, walaupun dia flat, tapi untuk drive lumayan nyaman dibandingin generasi sebelumnya. Apalagi dia sebenarnya terbantu juga sih dari shaftnya juga yang lebih tipis. Jadi lebih ringan Iya. juga untuk drive, jadi lebih nyaman. Terakhir, untuk nettingnya gimana? Nah kalau untuk netting nih, karena sweet spotnya gede, ini enak nih, lebih enak dari 88S yang lama nih. Untuk kontrol udah pasti ini lebih enak nih. Oke. Ya, jadi karena sweet spot gede, terus frame-nya juga saya merasa agak lebar nih. Grommetnya 76, jadi kalau dibandingkan dulu kan 68 ya grommetnya. Jadi ini pastinya senarnya lebih kaku, kontrolnya lebih dapat nih. Sweet spot gede, senar lebih kaku dan cepat buat serobot bola di depan. Ini menurut aku ini lebih enak daripada 88S yang lama. Sebelumnya kan dia 68 itu untuk nekatin shuttle hold ya sebenarnya. Iya. Tapi gara-gara ada bahan di Yonex yang baru ini juga dia bisa nekatin shuttle hold. Ya betul. Ya, apalagi ada bantuan. Ini saya pakai senar Export 68 nih. Oh iya, lebih jadi udah ada. terkontrol lagi ya, Iya. Oke. Shuttle hold-nya dari senarnya. Kalau untuk 88D gimana? Kalau untuk 88D ini memang bukan keunggulannya, tapi karena sekarang dipakainya Xbox 63, jadi untuk netting so far aman. Jadi nggak yang jelek banget yang sampai harus miss hit terus sih nggak. Jadi kontrolnya juga masih ada. Ya, tinggal Nggak adaptasi kalah-kalah aja. dengan Adaptasi aja ya Betul. dengan frame compactnya ya. Nah, ya itu. Oke. 88 generasi ketiga ini itu cocok untuk level seperti apa sih? Untuk D, kalau D ya kalau untuk Pro saya lebih saranin yang lebih berat ya, berarti ambilnya di 3U. Karena untuk bobotnya pasti lebih membantu untuk yang pemain pro ya. Tapi kalau untuk intermediate itu saranin yang 4U aja. Karena untuk 4U, untuk intermediate udah enak banget sih harusnya. Udah pas banget ya Betul, rasanya ya. karena dia lebih ringan juga kan dibandingin yang generasi sebelumnya. Jadi lebih enak untuk intermediate. Kalau untuk pemula gimana? Kalau untuk pemula mungkin jangan pakai yang ini dulu, tapi saya saranin pakai yang 88 Play dulu, 88 play. yang generasi terbaru. Oke. Ini bisa untuk main di tunggal, itu bisa banget karena dia all run, atau main di ganda putra tapi di bagian belakang. Yang suka gebuk-gebuk, suka kontrol yang turunin bola, ini enak banget. Untuk yang 88S gimana, Daniel? Kalau untuk 88S, untuk saya ini ada yang bilang kan ini kan emang saya merasa ini emang lebih gampang dipakai daripada 88S yang lama. Tapi bukan buat kelas beginner sih ini, masih tetap raket speed buat kelas pro, yang minimal intermediate lah. Tapi mau maksimal sih, karena ini makin speed, berarti mau maksimal tuh emang harus kelas pro ini, yang fisiknya bagus, tangannya bagus, kakinya bagus. Teknik yang Iya, meskipun ini lebih hemat tenaga, lebih gampang dipakai, tapi ini buat emang masih kelas pro sih di maksimalnya. Ya, karena berasa stiffnya masih ada, ya cuma ada memang lebih berasa flat. Karena ini lebih speed, generasi ini lebih berasa speednya, jadi menurut saya untuk main depan lebih bagus lagi sih daripada generasi sebelumnya. Kontrolnya juga lebih dapat, tapi untuk main single saya rasa sih kurang ya. Jadi untuk Daniel lebih pilih yang 88S atau yang 88D? Karena saya bukan yang pemain cepat banget, saya mungkin masih lebih milih 88D sih. 88D ya? Iya. Oh, agak mengejutkan. Ya, karena ini benar-benar kalau mau maksimalkan raket ini benar-benar harus skill ada, mainnya cepat. Kalau style mainnya nggak cepat, agak kurang maksimal sih raket ini. Oke. Ya, karena ini lebih cepat dibandingkan generasi sebelum-sebelumnya. Meskipun emang dia gampang keluarin tenaganya, ada repulsionnya, tapi kalau nggak maksimalin speednya percuma. Kalau untuk Erik gimana? Kalau untuk saya sih pasti pilih yang 88D Pro. 88D juga ya? Karena ya paling enak dan lebih bisa main all around aja. Kalau Ya, S kan setuju. mungkin lebih ke depan mainnya ya. Ya. Nah, habis itu kalau di belakang mungkin lebih capek ya pakai ini. Kalau ini mau di belakang, di depan tuh masih oke. Masih oke. Itu menarik ya. Ya, ini lebih ke arah all around sih. Kalau untuk yang 3U-nya bisa nggak ya all around kira-kira? Kalau 3U bisa, tapi lebih sarankan ke pro ya. Ah, iya. Kalau untuk intermediate sih capek sih kalau Iya. pakai yang 3U.
karena lebih bobotnya lebih berat. Betul gitu. Bedanya di bobot aja sih. Oke, thank you banget Daniel sama Eri ya. Thank you. Sudah membantu review 88D dan 88S generasi ketiga. Ya. Sampai Thank jumpa you. di review berikutnya. Oke, sip. Mantap. Sampai di sana saja supporters. Kalau kalian masih punya pertanyaan tentang raket badminton 88D Pro dan 88S Pro generasi ketiga, bisa langsung kalian tulis di kolom komentar ya. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Akhir kata, saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di video review berikutnya.